Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para guru, para haji, para pengurus, Assalamualaikum, khusus Ketua Bapak Haji Hussein yang saya hormati, dan insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita mau berkah. Untuk itu kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita masih sehat, masih sempat, masih digerakkan hati kita untuk bisa hadir bersama, pertama menjalankan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, yang selanjutnya dilanjutkan dengan taklim rutin kita. Mudah-mudahan hari ini kita awali dengan kebaikan, insyaallah kita bermohon kepada Allah berakhir juga di dalam kebaikan atau husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena memang kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas seperti ini, karena memang kita masih dicatat termasuk orang-orang yang mendirikan sholat subuh pada hari ini. Masih dicatat begitu ya. Masih dicatat orang-orang yang ngikutin pengajian di musola ini. Saya juga begitu, termasuk masih ada umur, masih panjang umur. Oh, masih ada catatan saya untuk masih ngisi pengajian pada hari ini. Mungkin kalau nggak ada catatannya udah lewat ya Pak ya. Mungkin kalau nggak ada catatannya kita hadir di sini udah pada lewat semua ya. Ada yang lewat ya. Itu karenanya dalam rangka tenang, tentram, damai kita menjalani kehidupan itu Allah kasih tahu di surah Al-Hadid ya, ayat 22. Di sana dikatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apa yang menimpa kita saat ini, entah itu yang berdampak kebaikan atau keburukan, berdampak pada kita senang, bahagia atau sedih, berduka, itu semua udah dicatat atau udah ada catatannya. Min qabli an nabra'a, sebelum memang peristiwa itu yang menimpa kita muncul atau terjadi. Innallaha, sesungguhnya Allah itu terhadap yang demikian Dia Maha Mampu. Kenapa Dia menyampaikan itu? Di ayat selanjutnya Allah sampaikan likai la ta'sau ala ma fatakum. Ya, selamat datang jemaah dari masjid. Likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya kita enggak putus asa ketika kita enggak dapetin apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kayak rencana, kayak hari esok, itu kan cuman cita-cita dan kepinginan. Yang kemarin itu udah tinggal kenangan. Yang kenyataan apa? Hari ini ya. Hari inilah yang kita miliki. Milik kita tuh ya saat ini. Hembusan napas pas lahir itu tuh napas itu ya, itu nikmat kita. Likai ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dan kita enggak gembira berlebihan, foya-foya, euforia, sehingga lupa sama nikmat Tuhan terhadap apa yang memang sudah kita terima. Yang kita
apa yang sudah kita terima, entah itu kebaikan, keburukan, atau dampak dari kebahagiaan sesuatu ketika kita bahagia atau senang gitu. Likaila tafrahu ala ma atakum. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Sebenarnya Allah tidak suka pada orang-orang yang sombong dan berbangga-bangga diri. Itu Allah ngasih tahu ayat 22, tujuannya di ayat 23 surah Al-Hadid. Karenanya kita masih ada, masih sehat kayak gini, takdir Allah, karena kita dicatat masih bisa hadir di sini. Nggak tahu sedetik, semenit, sejam setelah ini, wallahu a'lam. Karenanya kita harus selalu memujinya. Apapun yang terjadi, apapun sudah tercatat tentang kita, untuk ngisi fragmen-fragmen kehidupan kita. Komitmen itu kan selalu kita baca ya Pak, di dalam satu doa kunut. Yang kita yang ngamalin kunut, komitmen bahwa kita akan selalu memuji Allah dengan segala karunia-Nya, dengan apapun yang menimpa kita, entah itu kebahagiaan atau kesedihan. Itu komitmen selalu kita baca, falakal hamdu ala ma qadai. Ya, itu selalu kita baca tuh, falakal hamdu ala ma qadai. Falakal hamdu, maka hanya bagimu ya Allah, alama atas apa-apa, qadait, yang telah kau tetapkan tadi. Illa fi kitabin min qabli an nabraha. Semuanya sudah tercatat sebelum peristiwa itu terjadi tentang kita ya. Cuma karena makin kemari seolah-olah kita hidup ini kita yang ngatur, kita yang punya kehendak, kita yang punya pilihan. Makin kemari ya kan, kita makin gede, kita punya pikiran, kita memori udah banyak, akal udah pinter ya. Seolah-olah apa yang kita lakukan memang pilihan kita. Padahal illa fi kitabin min qabli an nabraha. Falakal hamdu ala ma qadai. Kita tinggal jalanin aja. Bukan berarti kita nerimo ya Pak. Bukan berarti kita pasif. Ya ngapain lagi kita kalau udah dicatat mah? Enggak, bukan. Ya jalanin aja. Justru di situ dengan jalanin aktivitas kita, kehidupan kita saat ini, apapun kita, siapapun kita, itu menunjukkan, bisa kebayang kalau makin kemari ilmu kita makin banyak. Oh, ciri-ciri orang baik tuh bakal begini, ciri-ciri orang buruk bakal begono, ciri-ciri orang sukses tuh bakal begini, ciri-ciri orang gagal bakal begono. Kita udah tahu kita bakal jadi ahli surga atau ahli neraka, bisa kelihatan ketika saat ini kita jalanin kehidupan kita. Kalau kita tahu orang ahli surga itu orang yang banyak berbuat kebaikan. Kalau kita ringan mengerjakan itu, insya Allah itu merupakan bagian catatan kita itu memang ahli surga. Tapi kalau kita berat menjalani kebaikan, bahkan senang dan nggak mau lepas dari maksiat, nah, sesuai ilmu yang kita dapetin, jangan-jangan kita kecatat ahli neraka. Naudzubillah. Jalan aja. Kalau memang masih berat, berusaha ringan untuk selalu berbuat kebaikan, menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi falakal hamdu ala ma qadai. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena kami mohon ampun ya Allah dan bukakan pintu taubat untuk kami. Karena seringkali saat senang kita berlebihan, saat susah seringkali berputus asa. Kadang kita ibadah seolah-olah selalu transaksi kepada Allah. Kalau lagi susah ya, sholat duha minta usaha lancar, minta urusan kelar, minta rezeki yang banyak ya. Semata-mata dunia ya. Apapun ibadah yang kita lakukan, kita minta transaksinya dunia.
transaksinya dunia. Ingat, kita ibadah itu karena memang Allah sudah ngasih banyak kita rezeki ya Pak ya. Jadi pantasnya memang begitu, kita tunduk taat kepada Allah begitu. Satu helaan nafas itu jangan disangka kenikmatan cuma itu yang kita terima. Saat kita itu narik nafas, itu udah beragam banyak nikmat Allah kondisikan buat kita. Saat nafas gini Pak, itu semua terkondisikan sehingga kita nafas enak untuk tarikan kedua, ketiga dan seterusnya. Bisa jadi saat nafas ada laler mau masuk, Allah kondisikan jangan masuk. Bisa jadi ini hidung dengan beragam saraf-sarafnya masih oke, masih berjalan dengan baik. Ya. Satu bulu, satu saraf terganggu aja, kita narik itu udah nggak, narik nafas itu nggak enak. Satu seruputan kopi saya bilang, saat nyeruput satu seruputan, kenikmatan satu seruputan itu melibatkan banyak faktor nikmat-nikmat yang lainnya, itu ya Pak. Ya tenggorokan kita lagi enak, lambung kita lagi enak, ya. Pikiran kita lagi enak, anak-anak kita, istri kita lagi sehat, lingkungan nggak ada lagi kucing kawin di depan kita, nggak ada lagi pelapon rontok di hadapan kita atau di atas kepala kita, semua terkondisikan sehingga satu seruputan itu terasa nikmat. Ya. Makanya wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Itu kadang satu kali atau satu hal yang membuat kita nggak bahagia, kita sering menjustis Allah. Begini amat ya. Nah, itu makanya saat kunut astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafin saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kalau saya banyak ngerengkal, banyak menjustis Allah, Allah nggak adil, Allah begini dan begitu, keadaan begini dan begitu. Nah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu luar biasa. Ya kita terusin kajian kita. Terakhir itu surah Al-Lail ayat saya mana Pak? Wama apa nih? Yusra ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Apa yang 10? Fasanuyassiruhu lil usra. Kayaknya itu ya Pak. Maklum libur udah sebulan ya. Saya kemarin nggak masuk yang bulan kemarin ya. Sekarang wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Kita baca dari ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Jadi maluhu, hu-nya itu kan barisnya domanya terbalik ya. Itu bertanda dia panjang, sepanjang mad asli ya, 2 ketukan. Terus kalau ada bendera kecil, nah di atas ada bendera tuh kan ya. Itu karena di depannya ada hamzah atau alif yang hidup. Ya, itu begitu rumusnya. Kalau ada ha, dia berbaris doma terbalik, itu dibacanya panjang sepanjang mad asli. Terus kalau kita lihat ada bendera di atas kecil, itu pasti di depannya itu ada huruf hamzah hidup, ada huruf hamzah atau huruf alif hidup. Makanya dia dibaca seperti mad jaiz, ya 4 ketukan. Ya.
Tapi itu hukumnya boleh, hukumnya jaiz. Artinya boleh dipanjang 4 ketuk, boleh dibaca 2 ketuk. Jadi boleh dibaca maluhu idza taradda, hu i ya, i alif hidup ya, atau a hu a ya, itu hi a gitu. Kalau hi jarang. Jadi dibaca boleh 2, boleh 4, atau maluhu idza taradda seperti mad jaiz ya. Nah kan ini biasanya juga dibaca nyambung ya, wasal dengan ayat berikutnya. Ini kita utus dulu. Inna alaina lal huda. Kalau kita mau sambung, idza taradda, panjangin daknya. Tapi kalau berhenti tadi panjang cuma 2 ketuk. Maluhu idza taradda. Tapi kalau mau kita wasal dibaca lebih panjang seperti mad jaiz. Karena di depannya ada alif hidup atau hamzah. Idza taradda inna alaina lal huda. Ya. Idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى Ini seperti indahu itu kan, hu-nya domanya terbalik ya, tapi nggak ada bendera kecil karena di depan atau setelah kata hu itu bukan huruf hamzah. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Ini ibtigha, go-nya ada bendera tuh, ada gambar begitu kayak bendera, ya kan? Itu lebih tebal. Kalau lebih tebal itu tandanya dia mad wajib. Ya. Wajib apa? Wajib panjang. Nah, melebihi tadi mad jaiz atau mad yang hu tadi, mad silah, ya, tawilah. Jadi kudu nih yang ini mah. Kalau yang tadi kan boleh dipanjangin sepanjang 4 ketuk kalau ini, atau boleh dipendekin yang tadi hu tadi. Kalau yang ini kudu panjang. Illa btigha'a
wajhi rabbihil a'la illa ibtigha'a wajhi rabbihil wala sawfa yarda. Ingat lamnya pendek. Jangan dibaca wala sawfa yarda. Ingat, hafalan kita tuh di cross check lagi, kadang suka kedengeran lanya panjang. Ini ternyata lanya pendek. Wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Baik, setelah ayat yang lalu dari dua kriteria ya yang dalam surah ini terkait dampak dari syatta. Syatta itu bahwa kita ini manusia beda-beda ya, beda karakter, beda orientasi hidupnya, tujuannya, beda pekerjaannya, lapangan kerja yang diambil, profesinya, semua kita berbeda. Ini sekian banyak kita yang ngumpul, pasti semua berbeda. Tapi kalau dari segi dampak apa yang kita lakukan, baik yang terjadi di dunia atau di akhirat, itu dikategorikan dua, baik dan buruk. Penilaiannya itu ya, di ayat sebelumnya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi orang yang orientasi hidupnya kebaikan, dia selalu memberi dengan ikhlas, bertakwa, bahkan ingin mencapai yang terbaik dari akhir pengabdiannya di dunia ini. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah nuyassiruhu, kata sini menggunakan kata ganti nahnu, kami, bukan aku. Berarti banyak aspek, banyak pihak yang terlibat dalam kemudahan yang diperoleh oleh orang yang tadi dalam orientasi hidupnya dia memilih kebaikan. Itu kan mendapatkan kemudahan. Nuyassir itu kami mudahkan. Yang pertama di tafsir para ulama atau kita bisa pahami, satu dikasih benar-benar emang mudah. Jadi diartikannya, maka kami mudahkan kemudahan itu. Jadi ada double, dua kali mudah. Yang gampang kemudian dibikin gampang oleh Allah, oleh faktor-faktor yang melibatkan dalam suatu aktivitas kita. Atau memang Allah atau faktor lain ya, dilengkapi ya, cara atau metode sehingga sesuatu yang kita harapkan itu mudah kita peroleh. Ya. Sesuatu yang dilengkapin gitu, difasilitasin, ada kemudahan, insya Allah bisa kita lalui dengan mudah. Ya. Kita punya handphone, banyak toolsnya, banyak simbolnya. Ya, sehingga kita bisa mudah menggunakannya, itu fasilitasi, dilengkapi. Jadi memang ada yang dimudahkan kemudahan itu, atau memang dilengkapi supaya mudah. Nah, pada ayat ini yang kita baca sebaliknya. Apa? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya tadi yang pertama a'ta, memberi dengan ikhlas,
Tawat taqwa, kemudian bertakwa. Ya, takwa itu berarti apa? Di jalan pada relnya. Ya, apapun itu. Ya, kalau keimanan ya kita menjalani ketaatan kepada Allah. Kalau kaitan pekerjaan ya ada rule-nya yang kita ikutin, SOP-nya yang kita ikutin. Gitu. Kemudian endingnya ya, kita orientasi dalam pemikiran kehidupan dunia secara umum, akhirat. Tapi kalau dalam pekerjaan kerja tuntas ya, tuntas, kelar, hasilnya baik, itu akan mendapatkan kemenangan. Tapi sebaliknya, kalau dia bakhil, pelit, dia pikir harta itu bisa nyenengin apa, gitu. Sehingga dia pikir harta yang dia peroleh itu emang punya dia apa. Gitu. Kita kan pengennya minta nikmat, minta rezeki ya, nikmat dan rezeki. Kalau milik sama rezeki, kita punya milik banyak, tapi rezekinya sempit, nggak enak ya Pak. Nah, punya milik itu kayak yang kita akuin, punya rumah gedong ya kan, punya mobil mewah, tanah lega, uang berkoper-koper, tapi rezekinya sempit, ya sakitnya kolesterol, gula, ya kan, nggak bisa jalan gitu. Ya apa artinya mobil mewah, punya duit banyak, kalau makannya ya bebek nggak boleh, kolesterol, bebek goreng ya, sambal goreng nggak boleh kena lambung ya, daging ya giginya udah oblak ya. Apa enaknya itu milik tuh Pak, itu milik namanya, tapi rezekinya sempit ya, yang bisa diapa-apain ya. Punya mobil bagus tapi kita didorong-dorong naiknya pakai kursi roda, udah gitu mata rabun ya, ya. Duduknya nggak enak, mata yang pemandangan ya kan. Tapi mending milik sedikit, rezeki luas. Ada orang kaya lagi naik sedan itu ngelihat, mohon maaf ya, di jalan itu pemulung tidur pules banget Pak, di dalam gerobaknya sambil kakinya jomplang atas di bawah pohonan ya, siang-siang tidur pules banget. Itu yang di mobil udah berbulan-bulan nggak bisa tidur, sakit insomnia ya sebutnya ya, dia berobat udah sono kemari nggak bisa tidur, enak gitu tuh ya. Miliknya dikit tapi rezekinya luas. Yang kita pengen apa Pak? Biasanya milik banyak, rezekinya luas. Ya apa yang kita terima Pak? Yang penting rezekinya. Yang kita minta apa? Rizqan wasi'an. Kita nggak lagi minta rumah yang gede kan Pak? Nggak lagi minta tanah yang lega dalam doa kita, benar nggak? Kita nggak lagi minta istri yang, kalau istri mungkin minta juga kali ya, cantik minta ya Pak. Tapi kita minta rizqan wasi'an. Sekarang apa yang kita miliki bisa kita nikmati, itu yang terpenting. Nyari duit siang malam tapi nggak pernah healing gitu Pak, samanya gitu ya, nggak bisa dinikmatin. Itu rizqan wasi'an. Itu bakhil, orang bakhil mungkin prinsipnya begitu. Alladzi jama'a malahu apa? Wa'ad dada. Yahsabu anna malahu akhlada. Tiap hari orang pelit itu ngitung duit baik, ngitung investasinya, ngitung bisnisnya ya. Karena dia mengira emang sih segala sesuatunya ya, duit bukan segalanya ya Pak, tapi segalanya perlu duit. Tapi orang kaya, orang pelit mikirnya itu duit bisa mengekalkannya, bahkan bisa nyonggok malaikat nanti, mungkin di akhirat ya. Ya mau dimasukin neraka, ya, dikasih duit di tips ke malaikat-malaiknya, mungkin ya mereka pikir gitu. Akhlada, katanya kalla, nggak bisa. Ya. Kalau udah selesai, apalah arti harta, toh semuanya ditinggalkan. Bukan berarti kita nggak boleh kaya ya Pak.
Karena ada prinsip kaya apalagi karya karena harta ditinggalkan. Kudu kaya kata Ustaz Dasar Latif. Dibawa kekayaan itu ke kuburan. Bagaimana caranya? Yaitu banyak, jangan pelit ya kan. Nyumbang anak yatim, nyumbang pembangunan musola, masjid, ya, berinfak, sedekah. Jangan pelit. Itu yang bakal dibawa, harta itu dibawa. Jadi harta yang nggak bisa dibawa itu yang materinya. Tapi kalau dia diamalkan buat kebaikan, itu yang malah bisa kita bawa dan namanya kekuatan. Jangan bakhil. Bakhil ini Allah sebut ya kategorinya yang tidak baik. Wastagna, ya. Istagna itu merasa cukup, ya. Merasa cukup, merasa mampu. Ya. Mungkin dengan hartanya sehingga dia nggak bersosialisasi, nggak bermasyarakat, ya. Nggak butuh orang lain. Belagu banget orangnya Pak, kalau ada yang begini ya. Emang kalau udah mati siapa yang gotong, ya kan? Nggak mikir orang kayak gini. Wastagna. Kemudian wakadzdzaba bil husna, mengingkari nanti akhir yang terbaik, ya. Nggak percaya mungkin surga, percaya tapi lalai, ya. Satu sisi dia mungkin nggak percaya ada kehidupan akhirat, tapi ada yang percaya cuma melalaikannya, ya. Itu fasanu yassiruhu lil usra yang tadi saya bilang, dia akan dimudahkan. Kemudahan itu seolah-olah ada di depannya untuk dia mendapatkan usra, kesulitan itu nanti di akhirat atau juga di dunia bisa kita rasakan atau bisa kita lihat sebuah kegagalan, sebuah penyesalan. Nah, ya dari sekian banyak itu tadi saya sampaikan bahwa manusia itu dalam keadaan syatta, sa'yakum la syatta, usaha kita berbeda-beda, tapi dua kategori tadi yang Allah sebutkan dalam ini yang belum jadi pertimbangan kita. Nah, kemudian Allah sampaikan wa anna lana lal akhirata wal ula inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya alaina lal huda. Jadi kalau kata Allah kemudian digandeng dengan domir, itu diartikan bukan atas kami, jadi artinya jadi wajib. Kutiba alaikum, ya. Jadi alaikum itu makanya diartikan kutiba alaikumusiyam. Itu kan nggak ada kata-kata diwajibkan, tapi diterjemahkan dari alaikum. Jadi kata ala kalau digandeng dengan dhamir itu berarti wajib. Jadi alaina atas kami berarti wajib bagi kami, kata Allah. Sesungguhnya wajib bagi kami lal huda, sungguh untuk memberikan petunjuk. Allah mewajibkan dirinya untuk menyampaikan petunjuk kepada manusia, pada kita. Luar biasa. Berarti itu Allah apa? Sangat atau maha sayang kepada kita. Jangan sampai terjerumus. Allah udah ngasih tahu tadi dua jalan tadi. Mau gampang dalam hal kemudahan yang berakhir bahagia, atau gampang tapi berakhir susah. Ternyata memang potensi itu ada pada diri kita masing-masing. Dua hal tadi, positif dan negatif. Karena memang kita Allah ciptakan dari tanah, kemudian ditiupkan ruh. Setelah kita sempurna ditiup ruh. Berarti ada dua unsur, unsur tanah sama unsur ruh. Kalau tanah unsurnya ya ke bawah, nyusruk, ya Pak, hal-hal yang negatif. Tapi ruh kan selalu konsisten kepada kebaikan.
Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang selalu mensucikan potensi positifnya. Ruh ini selalu dijaga, dirawat, dihidupkan. Tapi celaka orang yang dassaha. Dassa itu asalnya apa? Kasih sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga terpengaruh. Diartikan itu meracuni, atau bahasa lainnya memendam potensi ruh. Celaka orang yang memendam potensi ruh, potensi kebaikan dalam diri kita. Jadi memang itu banyak kita yang kemudian menenggelamkan, memendam potensi ruh ini, sehingga kadang-kadang yang baik dikira buruk, yang buruk dipandangnya baik. Apalagi keburukan itu, kejahatan itu disepakati baik. Ya. Mohon maaf, kadang ketangkep koruptor. Jadi koruptor di Indonesia sedikit ya Pak, nggak banyak. Ya, nggak banyak koruptor, benar nggak? Yang namanya koruptor itu kan orang korupsi ketangkep, maka disebutnya dia koruptor. Kalau belum ketangkep, namanya masih pejabat, gitu ya Pak. Jadi walaupun banyak praktek korupsi, ya, tapi koruptor kita masih nggak banyak. Nah, kenapa terjadi korupsi? Itu karena memang disepakati hasil korupsi itu hak. Ya. Yang namanya hak kalau kita artikan secara agama apa? Kebaikan. Kan aneh Pak ya. Udah kong kali kong bareng-bareng, nggak kebagian. Mana hak gue? Nah, gitu. Dan itu disepakati, bebek ya. Ini jangan sampai ketahuan. Diputar SPJ-nya, dibayar. Bagaimana caranya secara administrasi bagus ya Pak ya. Yang disepakati itu. Padahal itu keburukan, kejahatan bahkan ya. Jadi orang yang Allah katakan aflaha, dia beruntung, dia berbahagia ketika mensucikan dirinya, menjernihkan ruhnya, potensi baiknya itu orang-orang yang bahagia, itu orang-orang yang bisa melihat kebenaran itu dengan benar. Melihat dirinya, ngaca dirinya bersih apa enggak sih, diri gue kelihatan benar-benar bersih. Berbeda dengan tadi dassaha, memendamnya, mengotorinya. Kayak dia ngaca, ya ngaca kalau kacanya burak, ya muka banyak ceremosan, kelihatannya bersih aja. Karena kacanya, cerminnya burak. Itu potensi ruh dalam diri kita begitu. Nah, di sini Allah inna alaina lal huda, Allah mewajibkan dirinya memberikan petunjuk kepada kita manusia. Luar biasa. Karenanya itu dikirim. Ya, walaupun secara penciptaan kita itu ada potensi baik dan buruk, dan akan besar potensi baiknya itu kalau memang dirawat. Saking sayangnya Allah kirim setiap masa para nabi dan rasul, setiap zaman para nabi dan rasul. Nanti kita akan ketemu surah wasyamsi wadduha. Udah belum ya? Wasyamsi wadduhaha. Asyams itu kenabian, matahari, sumber hidayah yang memang Allah turunkan, Allah suruh bawa kepada manusia melalui mereka, para nabi dan rasul. Kemudian wal qamari idza talaha, bulan itu ibaratnya para ulama. Matahari sumber cahaya, bulan itu kan bercahaya, bukan dia punya cahaya sendiri, karena pantulan dari matahari. Seolah-olah bulan itu seperti ulama-ulama kita, guru-guru kita, ya, yang mereka mendapatkan secercah sinar dari sumber cahaya yakni matahari, yakni para nabi dan rasul. Jadikan mereka jalan, sumber jalan petunjuk. Saking itunya sayangnya Allah diutus para nabi dan rasul. Ya, cuman sayangnya begitu kalau kita baca di Quran, ketika melihat bagaimana mereka berdakwah mengingatkan,
untuk kembali ke jalan Allah, untuk menjaga ruhnya itu, apa yang terjadi Pak? Ya, banyak penolakan, banyak cacian. Tantangannya luar biasa itu para nabi dan rasul mendakwahi umatnya. Ya. Para nabi dan rasul nyata untuk mengungkit potensi roh itu secara kolektif di kemasyarakatan itu enggak mudah, ya. Enggak mudah. Ya, para nabi terdahulu banyak yang ada yang terbunuh ya Pak ya, luar biasa. Ya, Bani Israel itu di Quran hampir banyak, paling banyak umat durhaka yang kesebutnya. Dan karena memang paling banyak mereka juga diutus di kalangan mereka para nabi dan rasul. Tapi hasilnya luar biasa ya. Qalil, sedikit kata Allah di antara mereka yang beriman dan bersyukur. Itu karenanya di Quran itu banyak disebut kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel. Sampai sekarang dampaknya itu mungkin dari keturunan mereka itu, ya, Israel, Zionisnya ya. Jadi kita dalam mengecam Israel, kita kudu ingat, kita kudu tahu Israel itu nama nabi ya Pak, nama lain dari Nabi Yakub ya. Jadi jangan ngomongnya aja sembarangan, brengsek tuh Israel. Nah itu salah Pak itu. Berarti brengsek Nabi Yakubnya salah. Yang kita kecam itu apa? Zionisnya. Kalau enggak dalam pikiran kita Israel ya negaranya gitu. Jangan asal nyebut, jangan asal nyebut. Itu apa namanya, potret ya kehidupan secara kolektif kemasyarakatan manusia yang secara akhlak bobrok banget ya. Udah dikasih tahu, udah diingetin, tetap kalau bahasa Jawanya mendablek ya Pak. Apa lebih dari mendablek Mas? Susah dibilangin gitu ya, susah dibilangin. Dan memang itu tantangan secara kolektif, bahkan secara pribadi untuk mengeluarkan potensi roh itu juga bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kalau roh kita udah bersih Pak, saya bayangin, saya juga belum nyampe ya. Cuman bayangin kalau udah bener-bener roh itu muncul, kita muncul di diri kita, sama Allah tuh kayaknya gimana gitu. Karena roh itu memang langsung Pak, yang niup itu Allah, ditiupkan langsung ke tubuh kita ini, potensi roh dalam diri kita. Kalau kita berzikir kan baru sekedar zikir tanah nih Pak, unsur jasmani kita masih lisan, astagfirullahaladzim, masih lisan. Baca Quran juga masih sebatas jasmani Pak ya. Belum sampai ke roh, mungkin paling dalam ke hati dan pikiran ya. Masih insya Allah maksimalnya pakai gitu. Tapi kalau udah lebih maksimal lagi sampai roh, nggak kebayang Pak ya, kita bisa langsung deket sama Allah ya. Hidupnya itulah. Kalau emang tadi Nabi dan Rasul sebagai matahari, ya Nabi kita Muhammad SAW contohnya. Dia menjalani hidup, kalau kita baca di sejarahnya kan luar biasa ya. Dipuji nggak lagi mangkat, nggak lagi gimana, dicaci, dicerca, dihina, bahkan disakitin, nggak lagi gimana-gimana, bahkan malah didoain ya. Jadi al-husna itu superlatif atau kata yang paling ya, kalau bahasa kita paling-paling. Kalau kita baru sebatas mungkin baik. Kalau Nabi ada baik, ada paling baik, ada sangat baik, itu husna. Dalam berakhlak ya, Nabi kita sangat mulia, bahkan paripurna. Kita baru mulia. Kita salah, kita insya Allah masih ringan,
memberikan maaf kepada yang berbuat salah sama kita. Tapi kalau udah sekelas Nabi, orang yang udah rohnya dulu bersih sangat luar biasa, bukan sekedar memberi maaf, tapi apa? Mendoakan, malah dikasih kebaikan. Kalau kita kan ngasih maaf, ya gue maafin, gue maafin. Tapi kadang suka ingat kita sewot sendiri ya. Nabi ditimpukin saat di Taif, ya bahkan Jibril udah mau belain itu Uhud, mau diangkat, mau dibinasakan, enggak. Nabi enggak marah, tapi malah mendoakan. Mereka begitu karena mereka enggak tahu. Itu luar biasa. Jadi di sini Allah menyatakan kewajibannya untuk memberikan petunjuk agar manusia bisa kembali melalui para nabi dan rasul yang mereka dilengkapi dengan mukjizat. Sesuatu itu dikatakan mukjizat karena terambil dari kata ajaza ya ajuzu, lemah. Jadi mukjizat itu bukan sekedar perbuatan yang amazing atau perbuatan yang bahasa kitanya bukan sekedar yang luar biasa gitu. Apa sih bahasa ininya? Tapi emang melemahkan argumentasi orang-orang yang ingkar dan melawan kebenaran itu. Kejadian yang di luar akal sehingga melemahkan argumentasi mereka untuk sebenarnya harus tunduk kepada apa yang disampaikan, nerima apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu. Itu mukjizat. Itu mukjizat, melemahkan argumentasi orang-orang yang ingkar. Kalau nabi-nabi terdahulu mukjizatnya rata-rata fisik, metafisik, yang kelihatan. Nabi Musa laut kebelah, Nabi Ibrahim nggak mempan kebakar, Nabi Soleh keluar ontak betina bunting dari balik batu kelihatan. Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran mukjizatnya yang berlaku sepanjang zaman hingga akhir zaman. Quran itu saya diturunkan nggak kelihatan Pak. Kalau sekarang alhamdulillah berkat para ulama kita, zaman sahabat dan para ulama, Al-Quran itu bisa dilihat, bisa dibaca. Dari Jibril ke Nabi kita Muhammad SAW, Quran itu nggak bisa kebaca. Walaupun perintah pertama suruh baca. Makanya dari Nabi ke para sahabat itu langsung Pak, menembus sanubari ke hati. Jadi nggak ada lagi jeda, nggak ada lagi tembok yang menghadang untuk petunjuk itu langsung menghujam ke hati. Nah kalau kita, apalagi kita bukan orang Arab, kudu ngelewatin fase-fase untuk bisa wahyu itu nyampe ke hati. Pertama kudu belajar bahasa Arabnya, cara bacanya, nyambung huruf, nyambung kata, nyambung kalimat, ada tajwidnya. Iqra aja 6 bulan kalau lancar, 6 tahun kalau nggak lancar. Baca Quran masih terbata-bata, itu pun baru kata kalimatnya yang kita tahu, artinya baru kita paham mungkin. Belum lagi tafsirnya, belum lagi maknanya. Mudah-mudahan makanya kita setel dalam hidup ini belajar Al-Quran ya, selalu belajar niatnya belajar. Karena kalau kita niatin belajar, walaupun kita udah pinter, insya Allah kalau kita mati dalam keadaan jihad Pak namanya, terus belajar dan belajar. Karena nggak akan ada sudahnya nih kita memahami wahyu ini. Belum seayat udah habis ya.
diulur-ulur baik. Ya. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan milik kamilah akhirat dan dunia. Jadi orientasi hidup kita mudah-mudahan melalui ayat ini insya Allah selalu istiqomah dalam kita berbuat kebaikan. Tadi keyakinan kita dari ayat-ayat ini optimis Pak, insya Allah kita yang hadir tergolong orang-orang yang baik. Karena insya Allah selama ini ringan kan Pak ya, kita melangkah ke masjid, ikhlas kan kita duduk di majlis taklim. Ketika itu kita lakukan fasanu yasiruhu lil yusra. Insya Allah kita dikumpulkan di sini di dunia dalam kebaikan, insya Allah juga berakhir dalam kebaikan, dan kelak dikumpulkan oleh Allah di tempat yang terbaik, surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Maha benar Allah, mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, anak-anak keluarga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, dianugerahkan kita mereka pengabdian mereka kepada kita selaku orang tuanya yang bisa membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Juga buat para guru, para orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan diberi kemanfaatan ilmunya buat kita, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, dijadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu maulana ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.